Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Pintu? Alhamdulillah baik Bapak dan sehat selalu. Pak Pintu, hari ini saya dikasih sekolah untuk sebagai supervisor untuk mensupervisi Pak Pintu, Pak Pintu ya. Baik Pak. Terus perlu diingat, supervisi di sini bukan mengawasi apa pengajar, bukan untuk menakut-nakuti atau bukan untuk mencari kesalahan itu, Pak Pintu. Iya Pak, siap Pak. Selain itu juga supervisi di sini adalah bertujuan untuk pembelajaran di berikutnya bisa lebih baik, lebih baik. Kekurangannya di apa? Baik Pak. Yang bertujuan agar siswa bisa tercapai atau berpihak pada siswa. Baik Pak. Terus selain itu juga ini Pak, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Ya. Baik Pak. Yang satu adalah jadwal pelaksanaan observasi dan pasca observasi tanggal berapa? Untuk jadwal pelaksanaan observasi dan pasca observasi, saya siap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pak. Oh, tanggal 6 ya, Kamis ya? Iya Pak. Oh iya. Terus Pak, untuk pranya, paskanya? Kalau untuk paskanya saya siap pada hari Kamis juga tanggal 6 bulan 4 tahun 2023 setelah kegiatan observasi Pak. Oh iya, pas Pak itu, berarti kan juga pada saat itu saya bisa. Terus nanti untuk observasi besok, tujuan pembelajarannya apa Pak? Dalam tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di pembelajaran besok itu yaitu identifikasi komponen sistem hidrolik alat berat Pak. Itu identifikasi komponen pada alat berat ya, sistem alat berat ya. Itu kebetulan atau pas di alat berat di mesin apa Pak? Kebetulan ini kan kita memiliki beberapa unit di sekolah, yaitu ada semua ekskavator dan semua bulldozer. Di sini nanti yang akan saya gunakan adalah semua bulldozer untuk alat berat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Bapak memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak ingin memeriksa kehadiran siswa dan siswi 11 TAB 1. Bagi siswa atau siswi yang Bapak panggil, silakan mengangkat tangan. Ahmad Fahru Rizal, izin. Baik. Adam, Aditya, Agung, Aisyah Dwi, baik. Alfata, sakit. Alfi, baik. Rizka, Hadir. kemudian Faras, Zahra, baik. Ya, Bapak menginjak ke materi. Bapak akan mereview di materi sebelumnya yang berkaitan dengan hidrolik. Ada yang tahu apa pengertian dari hidrolik? Apa? Sesuatu? Angkat tangan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan Faras. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bapak, ini kita akan luruskan bersama-sama. Yang dinamakan hidrolik tadi sudah benar, memanfaatkan tenaga fluida. Lah, sedangkan fluida itu apa? Zat yang bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir itu apa saja? Komponen sistem hidrolik. Yang kedua, siswa bisa mengobservasi komponen sistem hidrolik pada unit alat berat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi hidrolik. Kemudian yang keempat, siswa mampu memelihara dan merawat sistem hidrolik pada unit alat. Kita akan mempelajari tentang sistem hidrolik dan Bapak akan
memberikan fasilitas media pembelajaran yang berbuat dengan video dan buku. Ya, video nanti bisa dilihat pada link yang akan Bapak share di grup WA. Pembagian kelompoknya bagi siswa atau siswi yang berminat untuk di video bisa bergabung di sebelah barat. Sedangkan untuk siswa atau siswi yang berminat untuk menggunakan buku atau literatur nanti bisa bergabung di bagian timur, kelompok timur. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Yang dalam metode pembelajaran. Jadi Bapak tidak akan ini harus, ini tidak. Jadi sama sendiri yang memilih. Begitu ya. Sebelum Bapak memberikan media pembelajaran dan LKPD, silakan berdiri dulu. Ya. Silakan dilaksanakan. Media pembelajaran sudah Bapak berikan di setiap kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Dari satu lembar LKPD berisi tentang JSA, terus di situ ada contamination control dan lembar kerja. Satu LKPD bisa digunakan untuk 3 orang. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Siap. Bila nanti ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Ya, seperti itu. Satu untuk 3 orang ya. Ini. Iko di kono. Sisa. Baik, sudah selesai menerima Ronaldo. Ini menjelaskannya beserta sistem atau komponen. Baik, tolong dengarkan untuk peserta yang lain. Dari cara kerja di situ adalah cara kerjanya sistem, bukan cara kerja per komponen. Untuk cara kerja per komponen itu nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Itu bagus, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, silakan. Pertanyaan yang bagus juga. Pak, ini nanti kan kita melakukan observasi saja. Apakah termasuk Pak Oli? Ya, termasuk. Ya, karena salah satu nanti oli ini yang akan menyebabkan kontaminasi pada lingkungan. Maka oleh sebab itu wajib diisi kontaminasi kontrolnya. Bagaimana pencegahannya? Nanti sama isi di bagian yang kontaminasi kontrol. Ya. Kemudian di situ nanti kan dalam pemeriksaan kan ada namanya oil hidrolik. Ya kan? Maka oleh sebab itu apa saja yang menyebabkan dikontaminasi di kelompok video? Bagaimana? LKPD-nya ada kesulitan tidak? Oh, baik. Tolong diperhatikan untuk yang LKPD, gambar 1 itu lokasinya yang bagian belakang. Ya. Kemudian yang nomor 1 itu ada di bagian belakang kanan. Ada lagi yang untuk video? Oh ya. Baik, untuk penjelasan pengisian JSA. JSA ini kan kalian nanti kan melakukan observasi ke unit. Maka oleh sebab itu JSA ini sampean buat pada saat sampean akan melakukan observasi di unit itu keselamatannya apa saja. Ya, berbeda dengan pekerjaan PM. Jelas?
Baik. Untuk mempermudah mengerjakan LKPD tersebut. Seperti itu. Karena semua komponen yang ada di LKPD itu ada di media pembelajaran. Ya. Oke, waktu telah selesai. Sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan setiap kelompok mempresentasikan hasil produknya masing-masing. Untuk kelompok video, kan di depan ya, yang sudah kamu kerjakan ya. Untuk kelompok buku, siapa? Rizka sama? Adit ya. Baik, nanti produknya bisa dipresentasikan di anggota kelompok yang lain dan di peserta yang lain biar juga tahu. Video mempresentasikan hasil produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Rahmadania dari kelompok video beserta teman saya. Saya Muhammad Aris dari kelompok video. Di sini kami akan menjelaskan tentang Dalam CSA terdapat kondisi lingkungan yaitu bersih, cuacanya cerah, medannya datar. Kemudian pengendalian bahaya itu dalam hidrolik. Urutan dasar yang pertama yaitu menyiapkan tools box jinjing dan safety line. Bahaya yang terkait terdapat tertimpa box dan terjepit box atau tools. Tindakan pengendaliannya dapat memakai safety gloves dan safety shoes. Kemudian yang kedua menaiki unit dozer. Bahaya yang terkait terbentuk unit, terjatuh dan terpeleset. Tindakan pengendaliannya memakai safety shoes dan safety gloves. Kemudian mengobservasi filter dan kontrol valve. Bahaya yang terkait kepala terbentur unit, terjatuh dari unit. Tindakan pengendaliannya memakai safety helmet dan safety shoes. Kemudian yang terakhir mengobservasi silinder hidraulik. Bahaya yang terkait dapat kaki tersandung unit, lalu kepala terbentur. Tindakan pengendaliannya memakai safety shoes dan safety helmet. untuk kontaminan kontrolnya, yaitu tool kontaminan kontrol yang diperlukan yaitu ada majun, safety di pojok kanan atas bagian dalam unit. Untuk cara kerja dari sistem hidrolik pada unit dozer ini yaitu dimulai dari hidrolik tank yang lalu mengalir ke menuju filter dan kemudian pada filter tersebut oli disaring. Kemudian dari hidrolik pump menghasilkan oli yang bertekanan lalu masuk ke dalam sistem. Kemudian dari sistem oli bertekanan diatur jumlah tekanannya dan dinormalkan suhunya atau didinginkan. Ya. Supaya nanti bisa digunakan untuk dalam sistem hidrolik lagi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Silakan. Ada yang ingin menanggapi dari presentasi di kelompok video hasil produknya? Silakan. Setuju? Ya, Bapak juga sudah setuju yang sudah disampaikan oleh produknya kelompok video karena itu sudah sesuai dengan yang ada di video. Baik ya. Terima kasih untuk yang kelompok video, kita break off dulu. Baik, silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa semua antara dari produknya dari menggunakan buku, literatur dan menggunakan edit. Silakan maju.
depan ya. Saya Rizka Nusadia, absen 30 dari 11 TAB 1 bersama rekan saya. Saya Ditya Cahaya Mustafa, absen 3 dari 11 TAB 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Untuk yang pertama, analisis keselamatan kerja atau job safety analysis. Ini pekerjaannya observasi sistem hidrolik pada dozer D85 ISS strip 2. Untuk kondisi lingkungan bersih, untuk cuacanya cerah, untuk medannya datar. Pengendalian sumber bahaya hidrolik, untuk apd yang diperlukan menggunakan safety helmet, bahan terkait, tertimpa toolbox, dan juga terjepit. Tindakan pengendalian memakai safety shoes dan juga safety gloves. Untuk yang kedua, menaiki unit dozer. Bahan yang terkait yaitu terjatuh, terpeleset, dan juga terbentur. Tindakan pengendalian memakai safety shoes dan juga memakai safety helmet. Lalu mengobservasi silinder hidrolik. Bahan terkait, kaki tersandung unit, kepala terbentur. Untuk tindakan pengendalian memakai safety shoes dan juga memakai safety gloves. Oke, untuk lembaran kedua yaitu contamination control. Untuk selanjutnya di lembar LKPD ini terdapat gambar dozer D85 SES. Lalu saya akan menyebutkan nama komponen beserta letak komponen tersebut. Untuk gambar nomor pertama, blade depan unit, yang dua til silinder depan kanan kiri unit, yang ketiga silinder hidrolik depan kanan unit, yang keempat silinder hidrolik depan kiri unit, yang kelima belakang kanan, yang 9 til silinder depan kiri, 10 oil cooler bagian depan dalam unit, yang 11 suction valve pojok kanan atas bagian dalam. Untuk cara kerja pada sistem hidrolik, yang pertama kita mulai dari hidrolik oil tank, lalu mengalir menuju filter. Kemudian oli yang sudah disaring oleh filter mengalir lagi ke hidrolik pump. Energi hidrolik menjadi energi mekanik. Energi mekanik itulah yang digunakan untuk menggerakkan blade naik turun dan aliran oli dikembalikan lagi ke hidrolik tank. Baik, presentasinya cukup bagus dan jelas. Fokus. Baik, silakan duduk kembali. Ini ada pertanyaan atau tidak? Ya, tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin dari salah satu kedua kelompok ini melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Refleksi, silakan. Hari ini yang saya dapat yaitu mencari informasi tentang pelajaran hidrolik, yaitu ada di video sangat lengkap dan saya bisa mengetahui tentang hidrolik apa saja dan untuk penanganannya juga. Dan sebelum melakukan observasi, kita juga tahu bahwa harus mengisi JSA dan CC terlebih dahulu agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Sudah? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus. Baik, itu ya. Berarti harapannya setiap kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu itu melakukan refleksi, yaitu apa yang sudah saya mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Ya, itu adalah refleksi. Jadi, Bapak ucapkan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Baik, sama-sama hati-hati di jalan sebelum pulang. Siapa? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Pinto? Baik Pak, Alhamdulillah sehat selalu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa pada hari ini ketemu lagi untuk
menanya lagi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Pak Winto ya. Nggih, Pak. Terus dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi, hasil dari tujuannya gimana Pak Winto? Sudah tercapai atau belum? Dari hasil tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah tercapai, Pak. Oh, Dari sudah. keempat indikator tersebut. Oh, sudah tercapai. Baik, Pak. Yaitu tadi sebetulnya menggunakan strategi diferensiasi gitu Pak Winto ya. Iya, Pak, betul, Pak. Dari masing-masing diferensiasi, yaitu baik dari visual maupun auditori ya. Tadi ada kekurangan atau ada kesulitan Pak Winto berkaitan dengan siswanya. Baik, Pak. Itu pada saat proses pembelajaran yang berlangsung ada kesulitan, Pak, yang berkaitan dengan tugas yang saya berikan. Salah satu mereka masih belum bisa memahami gambar yang ada di LKPD. Sehingga saya harus menuntun mereka untuk mengerjakan sesuai dengan media pembelajaran yang sudah kita sepakati pada awal sebelumnya. Kemudian ada juga yang di video yang menemukan kesulitan, mereka juga belum memahami berkaitan dengan LKPD yang saya berikan, sehingga saya mendampingi mereka untuk meneruskan pekerjaan pada LKPD tersebut, sehingga LKPD pada akhirnya nanti bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Kira-kira dari kekurangan atau kesulitan tadi untuk perkembangan pembelajaran berikutnya gimana Pak Winto? Untuk perkembangan pembelajaran berikutnya itu kita salah satunya yaitu saya harus mengajak mereka langsung ke unitnya, Pak. Ya, langsung ke unitnya Pak. Iya. Berarti hari ini masih di kelas ya. Iya. Untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan untuk ke observasinya gitu ya. Iya, Pak. Sesuai dengan LKPD yang sudah dikerjakan pada hari ini. Terus dari ini tadi mungkin Pak Winto bisa menyimpulkan untuk perbaikan di selanjutnya. Perbaikan yang untuk kedepannya seperti ini, Pak. Jadi nanti kedepannya dari siswa dan siswi ini yang sudah memilih dengan media pembelajaran yang sudah dipilih oleh mereka sendiri, ini nanti saya tetap harus mendampingi mereka kedepannya agar mereka lebih yakin lagi apa yang sudah dikerjakan. Karena hampir kelas siswa 11 ini kan belum pernah melihat unitnya langsung, Pak. Sehingga proses kedepannya ini langsung saya akan ajak ke observasi pada unitnya tersebut. Oh begitu Pak Winto, berarti ini tadi masih secara teori, baik pakai sumber, itu tadi sumber pakai buku atau literatur maupun dari link YouTube ya Pak Winto, sehingga Iya, Pak. anak tadi saya lihat semangat sekali untuk pengen tahu atau pengen ngerti berkaitan dengan belum tahunya atau belum observasinya ke lapangan gitu Pak Winto ya. Iya, Pak. Terus apalagi untuk yang perlu ditanyakan lagi Pak agar misalkan lebih baik lagi. Ini Pak, proses pada saat ini kan kami sudah melakukan yang namanya refleksi di kelas Pak ya. Berarti itu kan hasil pembelajaran pada saya mengajar untuk hari ini. Perkembangan mereka itu untuk pengetahuannya ya ada yang bisa menerima banyak dan juga ada yang menerima sedikit. Agar mereka itu sama, rata, bisa mendapatkan materi yang saya berikan kepada mereka, saya akan melakukan lagi pendekatan kepada mereka, yaitu menambah kegiatan lagi yang berupa harus tetap praktek, yang namanya kita adalah kejuruan, tidak bisa hanya sebatas kertas saja, dan seterusnya juga akan saya ajarin untuk melakukan praktek perawatan terhadap sistem hidrolik, seperti itu. Berarti begitu Pak Winto, berarti ini tadi masih teori, untuk lebih baiknya atau lebih bagusnya atau lebih terampilnya untuk minggu-minggu berikutnya langsung dipraktekkan di Unitnya. lapangan Pak atau jadi unitnya di Iya, Pak. bengkel gitu Pak ya. Iya Pak. Terus ini tadi saya lihat anak-anak dengan pembelajaran Pak Winto yang menggunakan strategi diferensiasi, anak-anak tertarik baik dari kelompok visual atau pakai literatur atau buku maupun pakai link YouTube tadi.
Itu Pak Minto ya. Iya Pak. Untuk itu dengan model atau strategi yang Bapak laksanakan sehingga untuk minggu-minggu berikutnya atau tindak lanjutnya semakin baik gitu Pak Minto. Baik Pak. Mungkin itu saja Pak Minto, intinya untuk berikutnya saya harapkan lebih baik lagi. Baik Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Minto. Baik, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.